Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama Tegar Syabani Hamid, NPM 22312020. Di sini saya akan menjelaskan percabangan pada pemrograman berorientasi objek. Dalam pemrograman berorientasi objek, percabangan merupakan salah satu konsep yang penting memungkinkan program untuk mengambil keputusan berdasarkan kondisi tertentu. Dalam presentasi ini, kita akan mempelajari berbagai jenis percabangan dan bagaimana menerapkannya dalam mengembangkan aplikasi. Selanjutnya, yang pertama, pengertian percabangan, yaitu terdiri dari definisi percabangan, pentingnya percabangan, dan tujuan percabangan. Definisi percabangan. Percabangan adalah struktur kontrol yang memungkinkan program untuk mengambil keputusan berdasarkan kondisi tertentu. 2. Tujuan percabangan. Percabangan memungkinkan program untuk mengeksekusi blok kode yang berbeda berdasarkan nilai atau kondisi tertentu. Yang ketiga, pentingnya percabangan. Percabangan memainkan peran penting dalam logika pemrograman, memungkinkan program untuk beradaptasi dengan berbagai skenario. Selanjutnya, sintak percabangan if-else. Struktur if-else. Sintak berdasarkan percabangan if-else terdiri dari kondisi yang dievaluasi, blok kode yang dieksekusi jika kondisi terpenuhi, dan blok kode yang dieksekusi jika kondisi tidak terpenuhi. Contoh penggunaan. Misalnya kita ingin menentukan apakah suatu angka adalah positif atau negatif, kita dapat menggunakan percabangan if-else untuk melakukannya. Keuntungan. Percabangan if-else memungkinkan program untuk mengambil keputusan yang lebih kompleks dan logis berdasarkan kondisi yang diberikan. Percabangan if-else bertingkat. Struktur bertingkat. Percabangan if-else dapat disusun secara bertingkat, di mana satu kondisi dapat memiliki lebih dari satu percabangan. Manfaat. Percabangan bertingkat memungkinkan program untuk mengambil keputusan yang lebih kompleks dan spesifik berdasarkan kombinasi kondisi. Yang ketiga, contoh kasus. Misal, kita ingin menentukan grade berdasarkan nilai siswa, percabangan bertingkat dapat digunakan untuk menentukan grade A, B, C, atau D. Percabangan suite atau suite case. Struktur suite case. Percabangan suite case digunakan untuk memilih satu dari beberapa blok kode berdasarkan nilai yang dievaluasi. Keuntungannya, suite case lebih efisien daripada pernyataan if-else bertingkat, terutama ketika ada kondisi yang harus dievaluasi. Contoh penggunaan, misalnya kita ingin menentukan hari dalam seminggu berdasarkan angka yang diberikan. Percabangan suite case dapat digunakan untuk melakukannya. Fleksibilitas. Suite case yang dapat digunakan untuk membandingkan nilai dengan berbagai tipe data seperti string, integer, dan atau bahkan objek. Penerapan percabangan. Identifikasi kondisi. Sebagai langkah awal, kita perlu mengidentifikasi kondisi yang mempengaruhi alur program. Rancang percabangan. Selanjutnya, kita dapat merancang struktur percabangan yang sesuai untuk menangani berbagai kondisi yang teridentifikasi. Yang ketiga, implementasi. Setelah merancang, kita dapat mengimplementasikan percabangan dalam kode program menggunakan sintak yang tepat. Yang keempat, uji coba. Terakhir, kita perlu menguji coba program untuk memastikan bahwa percabangan berfungsi dengan benar. Keuntungan penggunaan percabangan. Fleksibilitas. Percabangan memungkinkan program untuk beradaptasi dengan berbagai skenario dan kondisi. Logika terstruktur. Percabangan membantu dalam membangun logika program yang terorganisir dan mudah dipahami. Yang keempat, optimalisasi kinerja. Percabangan yang tepat dapat meningkatkan efisien dan kinerja program. Yang keempat, kemudahan debugging. Percabangan memudahkan proses debugging dan pemecahan masalah dalam program. Yang terakhir, penutup dan kesimpulan. Dalam presentasi ini kita telah mempelajari berbagai jenis percabangan dalam pemrograman berorientasi objek, termasuk if-else bertingkat, dan suite case. Kita juga telah melihat bagaimana menerapkan percabangan dalam studi kasus dan memahami keuntungan penggunanya. Dengan pemahaman yang baik tentang konsep percabangan, kita dapat membuat program yang lebih fleksibel, logis, dan efisien. Selanjutnya, saya akan memberitahukan sedikit program tentang percabangan, yaitu menggunakan percabangan suite case. Mungkin saya akan alihkan ke NetBeans-nya. Nah, di sini sudah saya buat program sederhana, yaitu untuk menentukan parkir kendaraan, yaitu menggunakan percabangan suite case. Di sini
yang terdiri dari mobil kecil, mobil sedang, dan mobil besar. Nah, di sini saya buat tarif per jamnya berbeda, mulai dari mobil kecil 5.000, mobil besar 7.500, dan mobil sedang 7.500, dan mobil besar 10.000. Nah, di sini kita menggunakan inputan, yaitu memasukkan jenis mobil yang terdiri dari entah dia mobil kecil atau mobil sedang atau mobil besar. Nah, di sini menggunakan per jamnya itu sesuai dengan tarif yang setelah saya tentukan. Langsung saja kita run. Nah, di sini dari sistemnya minta inputan. Misal contoh kita memasukkan mobil besar. Kita enter. Nah, lama parkirnya berapa jam? Jadi misalnya lama parkirnya 5 jam. Di sini dia total parkir mobil besar selama 5 jam yaitu 50.000. Kenapa 50.000? Karena per jamnya kita tarik 10.000, jadi 5 jam 50.000. Nah, di sini ada sistem outprint-nya. Total biaya parkir berapa rupiah ditambah total biaya. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.